Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Pada kesempatan kali ini anak-anak, video pembelajaran part 3 ini kita akan membahas materi yang jauh lebih menarik. Kali ini kita akan membahas hewan invertebrata. Kemudian yang keenam, kita akan membahas tentang moluska, atau yang biasa sering kita lihat adik-adik sekalian ialah seperti keong. Simetri tubuhnya bilateral, lapisan tubuh triboblastik. Struktur tubuh moluska dapat kita lihat pada video gambar berikut, dan reproduksinya sebagai seksual, habitat biasanya hidup di perairan. Klasifikasi moluska yang pertama ialah kelas Amphineura. Mempunyai bentuk tubuh bulat, pipih dan mempunyai kaki di bagian perut. Atau ventral memanjang. Kemudian terdapat ruangan mantel dengan permukaan dorsal tertutup cangkang yang terdiri atas 8 lempeng berlapis yang saling tumpang tindih seperti genting. Permukaan lateral mengandung banyak insang, hidup di laut dan umumnya melekat di dasar perairan. Contohnya ialah Cryptocynton sp. Kemudian klasifikasi moluska yang kedua ialah kelas Gastropoda, merupakan kelompok hewan lunak yang bergerak menggunakan otot perut. Saat bergerak, otot perut bagian depan mengeluarkan lendir untuk mempermudahkan gerakan. Pada kepala terdapat sepasang tentakel panjang dan sepasang tentakel pendek. Pada ujung tentakel panjang terdapat mata yang berfungsi untuk membedakan gelap dan terang. Tentakel pendek memiliki fungsi sebagai alat peraba dan pencium bau. Contoh hewan kelas gastropoda yang bercangkang berbentuk kerucut terpilin. Contohnya ialah bekicot, kemudian Vipera savanica atau kreco. Gastropoda tidak bercangkang sehingga disebut siput telanjang. Contohnya ialah Deroceras reticulatum dan Milax gagates. Klasifikasi moluska yang ketiga, kelas Scapopoda, mempunyai cangkang berbentuk kerucut atau tanduk yang terbuka di kedua ujungnya. Tubuh diselubungi mantel, terdapat beberapa tentakel di antara mulutnya. Biasanya hidup di pantai berlumpur. Contohnya Dentalium vulgare. Kemudian klasifikasi moluska yang keempat ialah kelas Cephalopoda, mempunyai kaki di kepala. Sebagian besar tidak mempunyai cangkang kecuali Nautilus. Mulut dikelilingi oleh tentakel. Kulit tubuh dapat berubah warna karena ada kromatofora. Terdapat kantong tinta untuk perlindungan diri. Contohnya Loligopeali atau cumi-cumi. Kemudian Octopus sp. gurita. Kemudian Sepia officinalis atau sotong. Kemudian Nautilus pompilus. Klasifikasi moluska yang kelima ialah kelas Helicopoda atau Bifalivia. Mempunyai sepasang cangkang, berkaki pipih seperti kapak, dan mempunyai insang berlapis-lapis. Cangkang tersusun 3 lapis yaitu Periostracum, prismatic, dan nacreas. Periostracum terbentuk dari zat tanduk berfungsi sebagai pelindung. Prismatic yang tebal terdiri atas kristal kalsium karbonat berbentuk prisma. Nacreas terbentuk dari kalsium karbonat. Lapisan ini tampak berkilauan sehingga disebut lapisan mutiara. Pembentukan mutiara pada tiram mutiara merupakan proses yang terjadi karena aktivitas cangkang. Peranan moluska memiliki peranan sebagai protein yang tinggi, sebagai perhiasan, menjadi perantara cacing hati, kemudian menjadi hama tanaman. Kemudian karakteristik invertebrata yang ketujuh, kita akan membahas tentang Echinodermata, atau yang biasa sering kita lihat ialah bintang laut. Echinodermata memiliki simetri tubuh. Fase larva dia akan menjadi bilateral. Fase dewasa dia akan menjadi radial. Lapisan tubuh tripoblastik, reproduksi dengan seksual dan juga aseksual. Klasifikasi Echinodermata yang pertama, kelas Asteroidea, mempunyai bentuk tubuh seperti bintang. Seluruh permukaan tubuhnya ditutupi kulit duri. Tubuh dilengkapi pedicelaria yang berfungsi untuk menangkap mangsa, melindungi permukaan tubuh dari benda asing, dan melindungi papilia atau insang halus. Contohnya ialah Astropecten duplicatus dan Crossaster paposus Oreaster occidentalis.
Kemudian klasifikasi Echinodermata selanjutnya yaitu kelas Echinoidea. Echinoidea, seluruh tubuh berkulit duri menyerupai landak, namun tidak mempunyai lengan dan kaki. Ambulakralnya sangat pendek, mempunyai banyak pedicelaria di seluruh permukaan tubuh, berupa duri seperti batang panjang dan digunakan untuk berjalan. Contohnya ialah Echinus esculentus. Kemudian Diadema sextile. Kemudian Strongylocentrotus sp. Kemudian klasifikasi Echinodermata yang ketiga ialah kelas Ophiuroidea, bentuk tubuh seperti bintang dengan 5 lengan yang panjang dan beruas. Kaki ambulakralnya berupa tentakel yang dilengkapi ampula atau alat isap dan alat sensor. Tentakel tersebut berguna untuk memasukkan makanan ke dalam mulut. Contohnya Ophiotheryx fragilis, Gorgonocephalus sp. Klasifikasi yang keempat ialah kelas Crinoidea, berbentuk seperti bunga lili sehingga dinamakan lili laut. Hewan ini mempunyai lengan yang panjang berjumlah 5 atau kelipatannya. Lengan tersebut bentuknya mirip daun sehingga disebut pinula. Di sekitar mulut terdapat tentakel yang disebut diri. Hewan ini tidak memiliki kaki ambulakral dan ampula. Umumnya hidup di laut dalam dengan cara menempel di dasar laut di barisan koral atau membentuk tanaman laut. Contoh dari kelas Crinoidea ialah Holopus sp, Antedon sp, Petylocrinus pinanthus, Metaricanus interreptus. Klasifikasi Echinodermata selanjutnya ialah kelas Holoturoidea, disebut juga dengan timun laut atau teripang. Bentuk tubuhnya tidak berduri. Hewan ini bisa mengubur diri dalam lumpur ataupun pasir dengan menampakkan bagian akhir dari tubuhnya. Saat tersentuh, tubuhnya akan mengerut. Contohnya teripang hitam atau Holotheoria atra, kemudian Cucumaria sp dan Tinoe sp. Peranan Echinodermata, landak laut, telurnya mengandung nutrisi yang tinggi. Kemudian timun laut atau teripang dijadikan sebagai bahan makanan. Teripang juga bisa digunakan sebagai bahan obat-obatan. Kemudian memakan bangkai pantai sehingga pantai menjadi bersih. Kemudian predator tiram atau kerang laut. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang Arthropoda. Arthropoda memiliki simetri tubuh yang bilateral, kemudian lapisan tubuh triboblastik, reproduksi dengan cara seksual dan juga aseksual. Struktur tubuhnya dapat kita lihat dari video sebagai berikut. Klasifikasi Arthropoda. Yang pertama ialah kelas Crustacea. Umumnya hidup di perairan. Tubuh terdiri atas cephalothorax atau kepala dan dada menyatu serta abdomen atau perut. Memiliki 2 pasang antena di kepalanya. Pada bagian bawah dada terdapat sepasang kelipet atau kaki capit, kemudian 4 pasang pereopod atau kaki jalan. Pada bagian bawah perut terdapat 5 pasang pleopod atau kaki renang, kemudian sepasang uropod atau kaki kemudi. Contohnya golongan udang dan kepiting. Klasifikasi Arthropoda yang kedua ialah kelas Arachnida. Tubuh terdiri atas cephalothorax dan abdomen yang tidak beruas-ruas. Pada bagian kepala terdapat 2 pasang mulut, yaitu sepasang Calicera dan sepasang pedipalpus. Calicera berbentuk seperti gunting yang berfungsi untuk meropek dan melumpuhkan mangsa. Pedipalpus berfungsi sebagai indera tangan dan juga alat kopulasi. Pada bagian cephalothorax terdapat 4 pasang kaki. Alat indera berupa mata sederhana berjumlah 8 buah. Kelas Arachnida terbagi menjadi beberapa ordo. Yang pertama ialah kalajengking, kemudian laba-laba, dan juga caplak. Klasifikasi Arthropoda yang ketiga yaitu kelas Myriapoda, hewan berkaki banyak. Tubuh terdiri atas caput atau kepala dan abdomen perut, terdiri dari 2 ordo, yaitu yang pertama lipan, kemudian yang kedua hewan kaki seribu. Ordo-ordo Myriapoda. Yang pertama Chilopoda memiliki 1 pasang kaki pada tiap ruas. Pada ruas belakang kepala terdapat sepasang taring bisa yang berfungsi untuk membunuh mangsa.
Kelompok ini termasuk karnivora. Kemudian yang kedua, Diplopoda mempunyai 2 pasang kaki di setiap ruas tubuh. Kelompok ini termasuk hewan herbivora. Klasifikasi Arthropoda ialah kelas insekta atau serangga. Disebut hexapoda karena memiliki 6 buah kaki. Tubuh beruas-ruas dan terbagi menjadi 3 bagian, yaitu caput atau kepala, kemudian toraks ataupun dada, dan abdomen disebut juga dengan perut. Pada bagian kepala terdapat sepasang mata majemuk, mata tunggal, sepasang antena sebagai alat peraba, dan mulut. Dada terdiri dari 3 ruas, yaitu protoraks, mesatoraks, dan metatoraks. Juga terdapat 3 pasang kaki yang beruas-ruas. Pada bagian perut, abdomen terdapat alat pernapasan, spiraculum, dan alat perkembangbiakan. Bisa kita lihat adik-adik dari gambar-gambar dari video gambar sebagai berikut, yaitu belalang, walang sangit, kupu-kupu, lalat, dan juga lebah. Peranan arthropoda yaitu sebagai bahan makanan berprotein tinggi. Kemudian sebagai zooplankton dan makanan ikan di perairan. Kemudian arachnida biasanya dapat menimbulkan penyakit dan dapat mengendalikan hama, mengurangi bahan organik menjadi humus, membantu penyerbukan,